Oke, selamat pagi semuanya ya. Kali ini Bapak akan menerangkan materi yang sudah Bapak berikan di pertemuan sebelumnya ya, mengenai untung, persentase untung, rugi, dan persentase rugi ya. Jadi langsung aja kita mulai. Yang pertama mengenai pengertian untung. Oke, kita tahu kita memperoleh untung jika kita menjual suatu barang itu harganya lebih tinggi daripada harga waktu kita membeli barang tersebut ya, atau jika uang yang kita peroleh lebih banyak daripada uang yang kita keluarkan terhadap suatu barang ya. Itu pengertian atau kejadian saat kita memperoleh untung. Oke, jadi dari pengertian tadi dapat kita buat rumus, yaitu untung adalah harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. Ya, oke, itu mengenai untung. Kita lanjut, ya. Persentase untung. Nah, di sini kita mau mencari kira-kira untungnya itu berapa persen ya. Untuk mengetahui berapa persen untung yang diperoleh, maka kita gunakan rumus ya. Persentase untung sama dengan rupiah untungnya ya, untungnya berapa rupiah dibagi dengan harga beli atau modal atau uang yang kita keluarkan ya. Baru selanjutnya hasilnya dikali dengan 100%. Oke, untuk contoh kita lihat di sini. Harga beli suatu barang itu 400.000 ya. Kemudian barang tersebut dijual dengan harga 425.000. Oke, ditanya persentase untungnya. Oke, kalau kita logikakan ya, kalau kita membeli barang 400.000, kita jual 425.000, berarti kita memperoleh untung sebesar hak selisihnya ya, yaitu 25.000. Oke, ditanya berapa persen lah untung yang 25.000 itu ya. Berarti kita masukkan ke rumus, persentase untung sama dengan 25.000 untungnya dibagi dengan 400.000. Kenapa 400.000? Karena modalnya itu adalah sebesar 400.000, bukan 425.000 ya. Ingat itu biar kamu tidak salah. Baru hasilnya dikali dengan 100%. Diperolehlah 6,25% ya. Jadi untung 25.000 itu setara dengan 6,25%. Selanjutnya untuk rugi dan persentase rugi, kita lihat penjelasan berikut sekarang mengenai pengertian rugi ya. Rugi itu kita alami jika harga penjualan ya lebih rendah daripada harga pembelian atau modal ya. Logikanya kalau kita membeli barang itu 1.000, kemudian kita jual di bawah 1.000 ya, misalkan 900, maka kita pasti mengalami rugi ya. Oke, atau bisa juga kerugian itu kita peroleh jika uang yang kita terima lebih sedikit daripada uang yang kita keluarkan. Maka rumus untuk mencari rugi ya, ini salah ya, ini rugi. Oke, berarti sama dengan harga pembelian dikurangi dengan harga penjualan ya. Oke, untuk jelasnya kita lihat topik berikutnya mengenai persentase rugi. Kalau ditanya berapa persen kerugian yang dialami, maka berapa rupiah ruginya dibagi dengan modal, baru kemudian dikali dengan 100%. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini dikatakan, seorang pedagang durian membeli 100 buah durian dengan harga seluruhnya 1 juta ya. Membeli durian dia mengeluarkan duit 1 juta. Dan ongkos angkut sebesar 100.000. Berarti logikanya dia sudah mengeluarkan biaya 1.100.000 ya. Kemudian pedagang tersebut
menjual 40 buah, harganya 13.000 per buah. Ya, dan 52 durian dengan harga 10.000 per buah. Dan sisanya busuk ya, sisanya bisa kita cari nanti berapa buah. Yang ditanya adalah tentukan persentase kerugian pedagang tersebut. Oke, kita jawab. Modal yang dikeluarkan ya, yaitu membeli duriannya 100.000 ditambah dengan ongkos angkut ya. Ikut juga ongkos angkut dimasukkan ke modal ya, karena itu tergolong biaya yang dikeluarkan. Maka diperoleh 1.100.000. Selanjutnya kita menghitung uang yang diterima ya. Uang diterima sama dengan 40 kali 13.000 ditambah 52 dikali 10.000, diperolehlah total uang yang diperoleh 1.040.000. Karena dia mengeluarkan duit 1.100.000 dan memperoleh duit 1.040.000, sudah pasti pedagang tersebut mengalami kerugian ya. Oke, untuk mencari persentasenya adalah ruginya tadi kita kurangkan, nah kita cari selisihnya yaitu 60.000 dibagi modal 1.100.000 dikali 100%, diperolehlah 5,77%. Maka pedagang tersebut mengalami kerugian sebesar 5,77%. Itulah untuk mencari persentase rugi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai harga pembelian dan harga penjualan di video selanjutnya. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai harga pembelian dan harga penjualan ya. Oke, terlebih dahulu kita mau mencari besar rupiah untung dan rugi jika persentasenya dikasih tahu ya. Kalau topik sebelumnya kita mau mencari persentase untung dan rugi. Kali ini kita mau mencari besaran untung dan ruginya jika persentase untung dan ruginya diberitahu ya. Kita gunakan rumus ya. Untungnya itu sama dengan berapa persen untung baru dikali dengan harga pembelian. Untuk mencari rupiah kerugiannya berarti berapa persen rugi dikali dengan harga pembelian atau modalnya. Kita lihat contoh ya, seorang pedagang membeli DVD dengan harga Rp800.000 ya. Jika ia ingin memperoleh untung 15%, maka berapa rupiah DVD tersebut harus dijual ya. Oke, terlebih dahulu berarti kita cari untungnya dalam rupiah ya. Berarti untung sama dengan persentasenya itu 15/100 ya, 15% tadi dikali dengan modal yaitu 800.000. Diperolehlah 120.000. Oke, jadi pedagang tersebut mengharapkan untung 120.000. Ya, kali ini kita akan mempelajari ya, menentukan harga penjualan dan harga pembelian jika persentase untung dan rugi diketahui. Ya, perlu kami ingat, harga pembelian atau modal itu selalu hitungannya 100% ya. Oke, yang pertama, jika diketahui persentase untungnya sebesar A%, maka dia harus menjual berapa rupiah ya. Berarti harga jualnya sama dengan 100% ditambah dengan persen keuntungan baru dikali dengan harga beli. Ya, logikanya begini. Seorang pedagang ingin atau mengharapkan untung 10%, maka dia harus menjual berapa? Maka dia harus menjual 100% ditambah 10%, berarti jadi 110% ya. Oke, dikali harga beli. Kenapa ditambah? Namanya kalau kita memperoleh untung, maka yang kita jual harus lebih tinggi daripada yang kita beli ya. Oke, yang kedua, kalau dia mengalami kerugian sebesar A%, maka harga jualnya jadi berapa? Oke, kalau rugi berarti uang yang kita peroleh berkurang ya. Berarti 100% dikurangi dengan persen kerugian baru dikali dengan harga beli. Nah, contoh pedagang memperoleh kerugian 10%. Kita lihat contoh kedua. Seorang pedagang menjual 3 buah tas seharga Rp76.000 per buah. Jika pedagang tersebut mengalami kerugian sebesar 5%.
ya. Tentukan harga pembelian ketiga tas tersebut. Oke, diketahui harga jual 3 tas ya. Berarti karena per buah 76.000, maka harga jual 3 tas 76 kali 3 berarti 228.000. Persentase ruginya tadi 5% ya. Ditanya modal pembelian ketiga tas tersebut. Oke, karena pedagang tersebut mengalami kerugian 5%, maka harga jualnya itu pastilah 100% dikurangi 5% dikali dengan harga beli atau modal ya. Oke, berarti harga jualnya tadi 228.000 sama dengan 100 dikurang 5%, 95% dikali modal ya. Selanjutnya kita lakukan ya proses aljabarnya, berarti kita kali silang. Berarti 228.000 dikali 10 sama dengan 95 kali modal, berarti modalnya sama dengan 228.000 dikali 100 dibagi 95. Berarti modalnya adalah 240.000 rupiah ya. Jadi modal pembelian ketiga tas tersebut adalah sebesar 240.000 rupiah. Oke. Untuk selanjutnya kita lihat topik kita selanjutnya mengenai diskon atau rabat ya, tara, bruto, neto, pajak dan bunga tabungan. Akan kita lihat di penjelasan berikutnya.